Kamu harus bedakan mana problem, mana hambatan. Ya, pada akhirnya saya juga punya antitesisnya, saya tidak setuju juga, tapi waktu itu saya manggut-manggut aja gitu. Kalau kamu nggak tahu penyebabnya, maka dia problem. Kalau kau tahu penyebabnya, katanya, maka itu hambatan aja. Yang harus kamu udah tahu bahwa ada yang melintang, ya kamu singkirkan. Tapi kalau kau kesandung terus, tapi gelap, nggak tahu apa-apa, itu masih problem itu. Karena kau harus cari tahu apa yang membuatmu tersandung. Tapi begitu kau nyalakan lampu, cetak, nyala, terlihatlah si penghalang ini. Nah, ternyata konsep nyala nggak nyala ini baru saya pelajari setelah diproksis. Belajar di proksis itu kan belajar karena dipaksa kan? Karena kita harus memberikan materi kepada klien, baru kita belajar kan begitu. Muncullah konsep uncertainty dan certainty. Bahwa dalam gelap itu semuanya uncertain. Kemudian kita nyalakan lampu menjadi certain, menjadi pasti. Sehingga layaklah kita berikan apresiasi kepada nenek moyang kita yang membuat pepatah pikir itu pelita hati. Pelita hati. Nah, pelita itu sama tadi. Kalau orang berangkat ngaji rame-rame, kalau di Jakarta ada menjelang Syawalan itu kan, atau Muharram kan mereka rame-rame. Nah, itu pelita itu. Obor itu pelita. Jadi dalam gelap, ketika kita berpikir, maka hati kita menjadi terang. Kalau kita berpikir, bayangkan kalau ada problem dikasih oleh sekitar, termasuk dikasih Pak Rudi ke Jo gitu kan, nggak berpikir dia, buat tabrak-tabrak dalam ruangan itu, karena gelap. Jadi pastikan dulu, berpikir dulu. Kalau udah engsel di otak ini nggak sanggup berpikir, masuk UGD, ya gitu ya. ICU. Oke, kembali ke definisi. Tadi disebut problem bahasa Inggris doang, ya, dia bahasa Inggris doang. Bahasa Indonesianya katanya apa problem bahasa Indonesianya? Masalah. Itu diadopsi dari bahasa Arab. Mas'alatun. Kata dasarnya soal. Soal itu bahasa Arab, jawab itu bahasa Arab. Ya. Soal itu dari kata kerjanya sa'ala, bahasa Inggrisnya ask. If you ask something, berarti sa'alta, kau bertanya tentang sesuatu. Ask dalam bahasa Inggris itu dua pengertian. Satu artinya bertanya, satu lagi artinya meminta. Bahasa Arab juga sama. Sa'ala itu dua artinya, bertanya dan meminta. Sehingga kata-kata sa'ala ini dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang bertanya, orang yang meminta, diterjemahkan dengan salah. Meminta-minta, jangan kau bentak. Itu terjemahannya agak jauh. Karena kata sa'il itu artinya orang yang meminta. Bisa saja dia adalah orang yang bertanya. Sehingga ayat itu di dalam salah satu counter di rumah sakit Islam di Medan, saya masih ingat zaman saya sekolah dulu, dia taruh itu ayat itu. Artinya itu untuk sistem manajemen mutu bagi petugas counter. Jadi kalau ada yang nanya, lu jangan marah-marah, lu jawab aja gitu. Oke? Nah, pertanyaan akan selalu ada. Karena pertanyaan adalah buah dari cara kita berpikir, kan gitu. Karena di sekitar kita cenderung gelap sampai kita berpikir. Kalau kita nggak berpikir, biasanya kita serahkan orang lain yang berpikir untuk kita. Sehingga dia paksa-paksakan pelita dia ke ujung hidung kita. Dan itu yang terjadi ketika bisnis kita nggak maju-maju, terus datanglah mau coaching, ceritanya mau coaching gitu ya. Tapi coachingnya nggak dibawa otaknya, ditinggal di rumah. Sehingga dia kan nggak mikir, dia nggak bawa pelita. Yang rame yang coach yang bawa pelita gitu ya. Dia tahu aja gelap. Ya Pak, oke, thank you Pak. Sehingga yang namanya problem identik dengan masalah, identik dengan soal yang harus dijawab. Solusi itu adalah jawaban pada soal. Solusi itu adalah solusi sama dengan jawaban pada pertanyaan. Simpelnya seperti itu aja. Kenapa ada pertanyaan? Kenapa sampai muncul ada problem? Kan gitu ya. Kenapa sampai muncul ada pertanyaan itu? Karena ada goal yang tadi Anda buat. Kalau Anda bikin purpose, Anda bikin goal, maka seketika itu juga akan lahirlah bibit-bibit persoalan. Caranya gimana supaya nggak ada persoalan? Di dalam salah satu hadis bagi yang muslim ya, disebutkan bahwa rufi'al qalamu ala thalathin.
Pena itu diangkat dalam tiga waktu. Orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia waras. Jadi kalau Anda nggak mau ada persoalan, tidur. Atau gila, atau kembali ke anak kecil. Nah, kita tidak akan memilih cara ini, karena cara ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang yang diberikan untuk menjadi solusi. Cara ini hanya mengasih tahu bahwa orang pada 3 situasi ini tidak direcord performance-nya.